Keajaiban Natal, sebuah drama persembahan dari Jemaat Gradasi. Pada malam menjelang Natal dikisahkan, keluarga Dr. Lukas adalah keluarga kecil yang sangat bahagia, mempunyai putri remaja cantik dan pintar yang bernama Christine. Namun sayang, kebahagiaan tersebut direnggut oleh musibah yang merenggut nyawa sang istri, dan sang putri cantiknya mengalami kebutaan. Keluarga lain, Ibu Liana, sahabat dari Dr. Lukas, seorang janda dengan satu putra dengan wajah cacat bernama Thomas. Kedua keluarga ini sudah lama saling mengenal. 10 tahun kemudian Tuhan mempertemukan Christine dan Thomas dalam suatu sore yang indah. Pertemuan mereka bukan suatu kesengajaan, melainkan kehendak Tuhan untuk bisa saling mengisi, berbagi, dan saling menguatkan. Aduh, kalau jalan lihat-lihat dong. Berantakan nih buku-buku saya. Kamu Bud. Maafkan saya. Saya memang buta, tidak bisa melihat. Maafkan. Oh, sini saya bantu. Maafkan saya juga. Saya tidak tahu kalau kamu buta. Tapi kenapa kamu bisa buta? Saya buta karena kecelakaan 10 tahun yang lalu. Dan mama saya meninggal. Saya tidak bisa melihat dunia ini. Saya menyesal. Andaikan saat itu saya tidak merajuk mengajak mama shopping. Pasti mama sekarang masih hidup. Dan saya tidak buta. Dan dokter masih mengadakan percobaan dan penelitian untuk kesembuhan mata saya. Tapi sampai kapan? Di manakah Tuhan? Apa saya bisa sembuh? Mulai sekarang kita teman ya. Aku akan menjadi kakimu kemanapun kamu pergi. Oh, sungguh? Benarkah? Aku senang sekali. Kita temenan nih ya. Kita bestie nih. Oke, aku akan setia menemanimu, Christine. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap
Nih, Tante bawain oleh-oleh banyak untukmu. Ada baju, sepatu, perhiasan, semua buat kamu loh. Senyum dong. Ayo, dibuka. Tante, sudahlah. Semua barang indah itu apalah artinya buat aku? Mataku buta, Tante. Tidak akan bisa disembuhkan. Masih bisa sembuh sayang. Asal ada pendonor mata. Sabar ya. Mama, kenapa harus bicara tentang donor mata? Tuh, Christine sedih. Dan itu apa aja yang mau bawa? Ih. Thomas, semua Mama lakukan untuk kamu, Nak. Siapa wanita yang mau sama kamu dengan wajahmu yang begini, Nak? Semua terbaik Mama lakukan untukmu. Sengaja Mama lakukan ini agar Christine mau sama kamu. Ah, Mama. Dok, bagaimana keadaan Mama? Thomas, mamamu kena kanker ganas. Tim dokter sedang melakukan riset untuk penanganan terbaik buat mamamu, Nak. Kalau belum ketemu teknologi yang ampuh, mungkin usia mamamu hanya 2 bulan lagi. Mama sudah lama tahu, Nak. Kamu harus semangat. Mama, tunggu di luar saja ya. Thomas mau bicara dengan dokter. Thomas, kamu harus tenang ya, Nak. Berserah pada rencana terbaik Tuhan. Bagaimana bisa tenang, Om? Mama satu-satunya harta yang Thomas miliki. Bagaimana hidup saya tanpa Mama nantinya? Thomas, apakah kamu mencintai Christine? Iya, Om. Jujur, sejak pertemuan pertama, saya sangat mencintainya. Kalau begitu, kamu ambil kuliah di Amerika. Spesialis mata. Om yang akan membiayai semuanya. Kalau nanti kamu sudah lulus, kamu pasti bisa sembuhkan Christine. Tapi Om, jika nanti Christine sudah bisa melihat, apakah dia mencintai saya yang buruk ini? Rencana Tuhan bukan rencana kita, Thomas. Selalu berpikir positif tentang Tuhan dan selalu berharap kepadanya ya, Nak. Mamanya Thomas telah dipanggil Tuhan. Thomas melanjutkan sekolahnya ke Amerika dan 2 tahun kemudian lulus dengan baik dan bekerja di rumah sakit yang sama dengan papahnya, Christine. Puji Tuhan, hari ini kamu sudah boleh buka perban matamu, sayang. Semoga hari ini ada mujizat untukmu. Matamu bisa melihat lagi. Siapa? Hati Christine suka cita nih, Pak. Aku berharap baik.
1, 2, 3. Buka matamu, Christine. Papa, aku sudah bisa melihat. Astaga, Papa. Papa, siapa dokter yang sudah sembuhkan aku? Aku ingin berterima kasih padanya, Pak. Coba amati. Ada orang lain gak selain Papa di sini? Inikah dokter itu, Pak? Terima kasih, Dok. Sudah sembuhkan mata saya. Siapa nama dokter? Iya, sama-sama Christine. Christine, apa kamu tidak kenal suara itu, sayang? Apakah ini Thomas, Pak? Gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Dia jadi dokter dan sembuhin aku. Sekarang aku sudah bisa melihat dunia. Betapa indahnya. Akan kugunakan waktuku sebaik mungkin untuk bersenang-senang. Mabok, diskotik, narkoba. Hahaha. Tak kudapatkan saat aku buta. Christine, apa yang kamu lakukan? Nanti Tuhan marah sama kamu, nak. Stop. Sudah. Gak apa-apa, Pak. Tenang aja. Aku ingin senang-senang dengan waktu aku yang selama ini hilang. Karena aku buta, Pak. Sadar, nak. Halo, Thomas, tolong ke rumah. Christine tidak sadar diri. Ya Tuhan, Christine. Om, ini Christine kenapa? Thomas, ngapain lu di sini? Pergi sana, bikin ilfil aja. Christine, nggak boleh begitu sama Thomas. Tidak baik. Kamu tahu siapa yang sudah membuat kamu melihat? Dialah Thomas. Siapa yang mendonorkan mata ke kamu, nak? Tante Liana. Mama Thomas, kamu jangan jahat. Pak, benarkah? Saya jahat sekali ya, Pak. Saya sudah berdosa. Belum terlambat, sayang. Minta maaf ke Thomas dan perbaiki dirimu di hadapan Tuhan. Om, saya tidak memperhitungkan kesalahan Christine. Saya tetap fokus menjadi kakinya meski dia sudah melihat. Sama seperti Kristus sudah mau datang ke dunia menjadi juru selamat kita dalam kegelapan. Asal Christine mau berjanji untuk menjadi lebih baik dan mau hidup untuk Tuhan. Maafkan aku, Thomas. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih, Kau tebus hidupku. Thomas mendampingi dengan setia Christine dalam proses untuk kebaikan hidupnya. Dan Christine melihat juga merasakan akan kesetiaan tulus Thomas pada dirinya. Tuhan berbelas kasihan ke Christine, menyembuhkan matanya melalui tangan Thomas. Mereka menyerahkan diri sebagai misionaris keliling dunia dan Dr. Lukas sangat sukacita. Tuhan selalu punya rancangan baik atas hidup kita. 12 tahun tepat seperti malam ini. Sungguh Tuhan melakukan hal terbaik bagi kami. Membuka hati Christine menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalian menikah dan menjadi pelayan Tuhan. Sungguh hadiah Natal terbesar bagi kami, bagi Papa, juga bagi kalian semua yang hadir pada hari ini. Tuhan sudah datang untuk mengampuni dosamu dan dosa kita semua yang sudah percaya padanya. Apakah kita akan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia di dalam kandang yang hina? Marilah kita mengambil komitmen mulai sekarang. Kita mau menjalani hidup seturut dengan kasih Kristus, mau berkorban, mau melayani sesama kita, sehingga mereka juga merasakan kasih Yesus di dalam hidup mereka. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.